Karin dan teman-teman aku. Aku Okta. Aku Insi. Jadi hari ini ada apa sih? Jadi hari ini kita mau ke Museum Mandala Wangsit. Dadah. Perlu diketahui, Museum Mandala Wangsit menerapkan kebijakan ketat terkait dokumentasi untuk melindungi privasi barang-barang bersejarah yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kita tidak diperbolehkan mengambil foto atau video di area museum. Sebagai gantinya, kita akan menunjukkan foto-foto ilustrasi yang mirip dengan barang-barang yang ada di museum, agar Anda dapat membayangkan keindahan dan kekayaan koleksinya. Museum Mandala Wasilangi adalah tempat yang menyimpan banyak sejarah, terutama yang berkaitan dengan perjuangan pasukan Kodam Siliwangi di masa lalu. Koleksi museum ini sangat beragam, mencakup senjata tradisional dan modern, serta berbagai artefak dari era penjajahan hingga masa kemerdekaan Indonesia. Kita dapat melihat senjata tradisional Sunda seperti tombak, panah, keris, kujang, dan pedang bambu. Selain itu, ada pula golok sibela, golok wasiat, dan golok panjang. Senjata-senjata ini yang dipakai dalam perlawanan fisik melawan penjajah. Senjata modern yang dipamerkan di museum ini mencakup panserel buatan Indonesia, meriam, kendaraan lapis baja, serta bom molotov yang digunakan oleh prajurit TNI. Di salah satu ruangan terdapat koleksi yang mengisahkan masa perjuangan pasukan dalam menumpas pemberontakan DITII di Jawa Barat. Salah satu bagian menarik lainnya adalah ruang Palagan Bandung yang berisi diorama peristiwa heroik Bojong Kokosan. Selain itu, museum ini juga menyimpan kenangan akan masa penjajahan Jepang dan koleksi senjata dari era tersebut, seperti pedang samurai tiruan yang digunakan pasukan Indonesia pada tahun 1946. Diorama mengenai kerja paksa atau Romusha juga menjadi bagian dari koleksi ini, menggambarkan penderitaan rakyat Jawa Barat selama pendudukan Jepang. Ada pula koleksi uang dari masa penjajahan hingga awal kemerdekaan yang ditata rapi di dinding museum, serta koleksi lukisan yang menggambarkan peristiwa penting seperti Bandung Lautan Api dan peristiwa peracunan pada tahun 1949. Foto-foto dokumentasi peristiwa, pertempuran di sekitar Andir, dan pertempuran di Jalan Garuda. Bagi yang tertarik dengan sejarah militer Indonesia, museum ini juga memiliki galeri khusus yang menampilkan peralatan perang, termasuk beduk Simawa Rame, senjata laras panjang, tang ambulan militer, serta pedang Belanda, yang merupakan hasil rampasan dari pemberontakan PKI tahun 1948. Koleksi lukisan pertempuran antara pasukan TRI dan Jepang di Lengkong pada tahun 1946, serta lukisan Kodam 3 dari Panitia Sejarah Kopda Jakarta juga dapat dinikmati di museum ini. Museum ini juga terbagi menjadi beberapa ruangan, masing-masing dengan tema tertentu, mulai dari ruang kerajaan yang menampilkan senjata-senjata dari masa kerajaan di Jawa Barat, hingga ruang pasca kemerdekaan yang menggambarkan perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Lalu ada juga ruang era pemberontakan Jawa Barat. Itu tuh menyimpan foto-foto dan peralatan yang digunakan dalam peristiwa tersebut, termasuk peristiwa trowek atau sabotase dan teror yang dilakukan oleh DI atau TII. Dan terakhir ada peristiwa penangkapan Sujarmaji pada 4 Juni 1962 yang menandai berakhirnya pemberontakan DI atau TII. Salah satu koleksi paling bersejarah adalah bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan di alun-alun kota Bandung pada 17 Agustus 1945, serta berbagai benda yang digunakan oleh para pejuang saat mempersiapkan proklamasi di Rengas Dengklok, termasuk meja, kursi, teko, dan cangkir. Semua ini menjadikan Museum Wangsit Mandala Siliwangi sebagai tempat yang tidak hanya penuh dengan benda-benda bersejarah, tetapi juga saksi bisu dari perjuangan bangsa Indonesia. Segini aja udah kita dapetin di Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Terima kasih dan dadah. Bye-bye.